Selamat datang di pelajaran Desain Multimedia Interaktif. Pada sesi pertama kali ini, saya akan membahas bab 1, yaitu konsep multimedia interaktif berbasis web. Sebelumnya, saya akan membahas mengenai apa sih multimedia itu. Nah, multimedia itu berasal dari dua kata, yaitu multi dan media, yang artinya multi itu banyak, media itu adalah perantara atau alat yang digunakan. Nah, di sini menjadi satu, jadi multimedia. Berarti ada banyak alat yang akan digunakan. Nah, itu secara bahasanya ya. Kalau secara teorinya, multimedia itu adalah suatu konsep paduan media berbasis audio dengan media berbasis visual menggunakan pemanfaat teknologi komputer dan internet. Nah, dikatakan multimedia itu jika medianya yang dipakai lebih dari satu. Contohnya apa? Contohnya begini, media audio atau suara, kemudian media gambar. Nah, media gambar ini dibagi jadi dua juga. Ada gambar bergerak, ada gambar yang diam atau statis. Nah, gambar bergerak di sini kita sebut sebagai video ataupun animasi. Nah, ketika sebuah proyek itu menampilkan suara dan menampilkan gambar, maka itu bisa disebut sebagai multimedia. Nah, itu definisi multimedia yang pertama ya. Nah, di sini saya akan membahas juga tentang multimedia itu sebenarnya juga dibagi menjadi dua kaitannya dengan pelajaran kita ya, desain media interaktif, yaitu ada desain multimedia interaktif dan ada desain multimedia non-interaktif. Nah, yang multimedia interaktif itu bagaimana? Ya tadi, media yang melibatkan berbagai macam media ya, baik itu video, animasi, suara, foto, digabung jadi satu, kemudian di situ ada interaksi dari penggunanya. Ya, ini disebut interaktif karena adanya interaksi dari pengguna. Nah, interaksi dari pengguna seperti apa? Ya, misal ada sentuhan atau ada masukan berupa teks atau yang lainnya. Nah, itu disebut dengan interaksi antara pengguna dan media. Nah, kemudian yang kedua tentang desain multimedia non-interaktif. Nah, yang non-interaktif ini bedanya hanya tidak ada interaksi dari pengguna. Ya, jadi pengguna itu hanya melihat ataupun mendengarkan saja. Ya, jadi tidak ada interaksinya di situ. Nah, sampai sini paham ya antara multimedia interaktif dan multimedia non-interaktif. Kemudian berikutnya saya akan membahas mengenai definisi desain multimedia berbasis halaman web. Nah, ini juga hanya perantaranya lagi yang membedakan. Medianya masih sama, misalnya adalah media game misalnya. Di sana kan ada suara, ada gambar, ada interaksi dengan pengguna. Nah, hanya saja itu dibentuk dalam sebuah website. Nah, itu jadi multimedia interaktif berbasis halaman web. Nah, konsep multimedia interaktif di sini sebenarnya dapat bekerja berdasarkan prinsip langsung penggunanya. Multimedia interaktif menjadi media baru yang bersifat interaktif antara manusia dengan komputer. Nah, di sini contohnya banyak, misalnya situs jejaring sosial, itu pun juga termasuk multimedia. Nah, augmented reality atau realitas buatan, dan berbagai macam yang lainnya. Nah, itu adalah definisi dari desain multimedia interaktif, baik yang interaktif berbasis halaman web
ataupun yang interaktif biasa ya. Nah, sampai sini tentu kalian sudah mulai bingung. Bentuknya seperti apa sih, Pak? Nah, di sini akan ada penerapannya ya. Penerapannya itu ada di berbagai macam bidang tentunya. Ya, mulai dari bidang pendidikan, bidang industri, bidang advertising, bidang entertainment, bahkan sekarang juga bidang medis. Ya. Jadi sebagai contoh misalnya, akan saya contohkan penerapan multimedia interaktif di bidang dunia pendidikan. Di dunia pendidikan, itu ketika kalian menggunakan media pembelajaran, misalnya contohnya Google Classroom misalnya, ya. Di sana kan ada interaksi. Kamu bisa mengerjakan tugas, mengerjakan kuis, mengupload tugas, ya. Itu kan media yang digunakan untuk belajar. Nah, misalnya kemudian saya mengupload sebuah materi, mengupload sebuah video. Nah, bentuknya pun banyak ya, kalau di bidang pendidikan. Kemudian di bidang industri. Nah, ini yang paling banyak di industri. Nah, contohnya apa? Contohnya ya, kita misalkan ada virtual reality, augmented reality, ya. Kalian kenal ini kan, apa namanya, kemarin yang booming itu Pokemon Go misalnya. Itu kan sebuah game ya. Ada gambarnya, ada suaranya. Nah, kita bisa berinteraksi langsung ke sana. Nah, contohnya sederhana itu adalah sebuah game ya. Nah, kemudian di bidang advertising ini sebenarnya kalau interaktif pun juga jarang yang interaktif ya. Advertising itu kan iklan ya. Nah, jadi dalam mempromosikan iklan tentunya lebih menarik kalau kita menggunakan multimedia. Ya, jangan hanya satu media saja, misalnya hanya media teks saja atau media suara saja. Nah, iklan yang ada gerakannya, ada suaranya, ada teksnya. Nah, itu akan lebih terkena ya, akan lebih masuk ke dalam pemirsanya. Kemudian ada di bidang entertainment. Nah, di bidang entertainment ya misalnya film animasi ya dengan berbagai efek. Nah, itu bisa kita masukkan sebagai media interaktif. Nah, loh kok film masuk media interaktif, Pak? Nah, sekarang interaktif yang berbasis website, contohnya apa? Contohnya di YouTube. Nah, ada film yang diupload di YouTube atau video yang diupload di YouTube. Nah, interaksinya apa? Nah, kamu bisa komen, bisa like, bisa subscribe. Nah, itu kan interaksi pengguna, ya. Nah, makanya di sini media interaktif itu adalah yang ada interaksinya dengan penggunanya. Baik itu hanya sekedar klik subscribe misalnya, tombol subscribe, atau klik tombol like. Nah, di situ. Nah, sekarang di masa pandemi ini pun juga di dunia medis bisa diterapkan media interaktif. Ya, contohnya ada website-website yang bisa mendeteksi gejala penyakit. Ya, walaupun itu belum 100% akurat ya. Ya. Misalnya ada website Halodoc, Alodokter, dan lain sebagainya. Di sana kalian bisa berinteraksi, bisa tanya dokter langsung. Nah, itu beberapa contoh penerapan multimedia yang ada di dunia kehidupan sehari-hari. Nah, sampai sini harapan saya kalian sudah mengerti mengenai apa itu media interaktif, lalu contohnya seperti apa, penggunaannya di berbagai bidang itu seperti apa ya. Jadi silakan pelajari lagi di bab 1, di sana ada soal latihannya juga, silakan dikerjakan. Oke, sekian untuk episode kali ini, sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat. Selamat pagi.